Sampugi salah seorang sare batang saudara-saudara agatu kereba, apa kabar? Kali ini Sampugi tak akan menyampaikan informasi kepada kalian tentang lengkuas atau dalam bahasa Bugis disebut liku. Dalam masakan terkenalnya orang Bugis ada yang dinamakan ayam peleko. Itulah yang banyak mengandung lengkuas ini ya, atau liku. Oke, saya sampaikan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kandungan zat yang terdapat dalam lengkuas diantaranya adalah sodium, zat besi, vitamin A, vitamin C, flavonoid, fitonutrien, hemodin, beta sitosterol, quercetin, dan galangin. Oke guys ya, itu yang kandungan daripada lengkuas. Informasi ini saya kutip dari situsnya manfaat.co.id. Oke, dalam manfaatnya ya, sebentar saya sampaikan dulu ya. Baru-baru ini para ilmuwan Korea menyatakan bahwa semua senyawa yang terkandung dalam lengkuas mampu menghambat oksida nitrat atau NO dan produksi lipopolisakarida LPS. Nah, di antara manfaat-manfaatnya untuk kesehatan yang pertama adalah memberikan rasa nyaman di perut. Makan lengkuas dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan di perut yang disebabkan oleh peradangan atau penyakit lain, sehingga dapat dipergunakan untuk membantu mengurangi muntah, mabuk perjalanan, serta dapat mengurangi gejala diare. Selain itu, di Cina lengkuas digunakan sebagai obat cegukan. Waduh, bisa untuk cegukan nih guys, dimana penggunaannya dikombinasikan dengan manfaat ginseng. Yang kedua, dapat menurunkan demam. Lengkuas mengandung analgesik dan antipiretik yang dapat membantu mengurangi rasa sakit seperti demam, serta dapat mengurangi infeksi akibat bakteri dan jamur. Selain itu, batang bawah dari galangal ini telah menunjukkan efek penghambatan in vitro pada banyak bakteri patogen seperti Anthrax bacillus dan hemolitik Streptococcus dan berbagai strain Staphylococcus. Yang ketiga, dapat mengurangi gangguan pernapasan. Lengkuas dapat digunakan sebagai pengobatan infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti bronkitis kronis dan batuk. Hal ini seperti yang ditemui pada manfaat-manfaat jahe, cengkeh, dan daun salam. Ekstrak akar lengkuas dapat digunakan sebagai obat kumur, sehingga dapat mengurangi sariawan, radang gusi, dan radang lainnya di mulut dan tenggorokan, dan dapat digunakan untuk menghilangkan bau mulut. Berikutnya yang kelima, mengurangi risiko kanker. Sebuah studi yang dilakukan para peneliti dari Inggris menunjukkan bahwa lengkuas mengandung manfaat flavonoid galangin. Galangin terbukti memiliki antioksidatif untuk menangkal radikal bebas. Zat ini dapat memodulasi enzim kegiatan dan menekan genotoxicity bahan kimia. Selain itu, lengkuas juga memiliki kandungan minyak asiri. Para peneliti telah menunjukkan minyak asiri ini bisa meningkatkan permeasi kulit dari fluorosil. Yang keenam, menurunkan lipid. Kandungan flavonoid utama yang ada di dalam lengkuas seperti galangin, quercetin, dan camphorol bisa menghambat lemak asam. Kemudian yang ketujuh, dapat mengurangi resiko rematik. Di negara-negara Timur Tengah, lengkuas digunakan sebagai bahan ramuan untuk mengobati rematik dan artritis. Untuk kulit ya guys, kegunaannya untuk yang pertama adalah mencegah penuaan dini. Jus lengkuas dapat diterapkan untuk berbagai pengobatan penyakit kulit. Kandungan lengkuas terdiri dari 40 manfaat antioksidan yang membantu melindungi kulit terhadap penuaan. Yang kedua, mempertahankan keremajaan kulit. Kandungan antioksidan dalam lengkuas mampu menghilangkan racun-racun dari tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini menyebabkan pelepasan nutrisi ekstra untuk jaringan kulit, sehingga mampu mencegah radikal bebas yang merusak kulit serta menjaga keremajaan kulit. Dengan menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah, Anda telah mendukung channel ini untuk terus berkarya, dan itu gratis guys. Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan. Yang ketiga, mengobati bekas luka bakar.
Ramuan lengkuas dapat berguna sebagai alternatif penyembuhan kulit terbakar. Ketika ramuan ini dioleskan pada kulit yang terbakar, ia dapat meringankan rasa sakit dan dapat juga untuk menyembuhkannya, seperti manfaat minyak kelapa. Anda juga dapat menggosokkan irisan segar lengkuas pada kulit 2-3 kali setiap hari untuk mengurangi bekas luka. Nah ini guys ya, bagi kalian yang ada bekas lukanya, bisa diobati ini dengan cara memotong irisan lengkuas, kemudian digosokkan pada kulit 2-3 kali sehari. Yang keempat, bisa membersihkan bekas jerawat. Lengkuas dapat bertindak sebagai pembersih antiseptik yang dapat membantu menjaga kulit agar tetap terlihat bersih, cerah, dan halus. Ramuan ini berfungsi untuk merevitalisasi dan mencerahkan kulit. Selain itu, lengkuas juga dapat menjadi obat alami untuk penyembuhan jerawat. Kandungannya dapat mengurangi pembentukan jerawat dengan membersihkan bakteri dari kulit. Nah, untuk rambut, yang pertama, obat penyakit rambut. Lengkuas dapat digunakan sebagai obat ayurvedik untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan rambut dan kulit kepala. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan rambut. Minyak hasil olahan lengkuas dapat membantu proses pertumbuhan rambut. Penggunaan lengkuas pada kulit kepala dapat meningkatkan sirkulasi darah, dengan demikian dapat membantu pertumbuhan rambut. Kandungan asam lemak lengkuas juga dapat sangat membantu untuk bagi yang rambutnya tipis, yaitu dengan cara mencampurkan ramuan lengkuas dengan minyak jojoba lalu diterapkan pada rambut yang mulai menipis. Yang ketiga, perawatan rambut kering dan rapuh. Kandungan senyawa penting seperti manfaat vitamin zinc dan fosfor memperkuat akar rambut dan membuatnya lebih bersinar, sehingga rambut tidak mudah kering dan juga rapuh. Yang keempat, mengurangi rambut bau. Selain dapat memperkuat rambut, ekstrak lengkuas juga akan membantu mengurangi bau rambut yang tidak enak. Kemudian yang kelima, mengatasi kerusakan pada rambut. Ekstrak lengkuas juga dapat digunakan untuk pengobatan berbagai kondisi buruk pada rambut, seperti ketika rambut terkena polusi, terlalu sering terkena panas, maupun jenis kerusakan yang lain. Yang keenam, bisa menghilangkan ketombe guys. Ketombe merupakan masalah yang umum terjadi di kulit kepala. Ekstrak lengkuas yang bertindak sebagai antiseptik akan sangat membantu dalam menyingkirkan ketombe secara permanen. Minyak yang diekstrak dari lengkuas dapat diterapkan pada kulit kepala atau dicampurkan dengan mawar zaitun atau minyak wijen. Selain itu, ekstrak lengkuas juga dapat dicampurkan dengan jus lemon untuk diterapkan pada kulit kepala untuk mengobati ketombe. Nah, kita ke hal berikutnya lagi ya, yaitu tentang penggunaan lengkuas, dosisnya. Lengkuas digunakan untuk pembuatan tinktur atau larutan ramuan yang berasal dari kayu manis, jahe, kapulaga, buah cengkeh, dan lengkuas. Untuk dosis harian direkomendasikan untuk mengkonsumsi ramuan ini sebanyak 6 gram. Kemudian sebagai campuran teh, gunakan setengah sampai 1 sendok teh kasar akar lengkuas yang digiling dalam secangkir air mendidih. Minum 3 cangkir sehari setengah jam sebelum makan. Kemudian untuk meningkatkan pencernaan, gunakan 20 tetes tinktur dalam 1 ml air. Untuk mual dan mabuk, menggunakan teh atau 250 gram akar lengkuas selama 2 kali sehari. Lengkuas adalah ramuan yang aman untuk digunakan dalam dosis yang dianjurkan. Bagi penderita mah, sebaiknya menghindari konsumsi lengkuas, karena lengkuas dapat merangsang sekresi asam lambung. Dalam beberapa kasus, reaksi alergi terhadap penggunaan lengkuas bisa saja terjadi. Jika muncul gejala reaksi alergi seperti gatal, sesak napas, atau ruam, segera menghentikan penggunaan lengkuas dan segera menghubungi dokter. Jika digunakan dalam dosis tinggi, lengkuas juga dapat menyebabkan halusinasi. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.